Ya. Mohon dihidupkan videonya seluruhnya ya. Iya. MC silahkan take over acara. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh video dibuka ya peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi ke Bengkalis mencari bengkung, singgah sekejap ke kampung sepahat. Saya ucapkan selamat bergabung untuk para hadirin yang terhormat. Yang terhormat, Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Yang kami hormati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Insinyur Mamun Murad MMMH. Yang kami hormati, Pimpinan SKK Migas Sumbagut, Spesialis Dukungan Bisnis, Ibu Arilda Septania Wisudawati. Yang kami hormati, Pimpinan PT Chevron Pacific Indonesia, General Manager Corporate Affairs Asset, Bapak Sukamto Tamrin. Yang kami hormati, Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Bapak Sapri SH. Yang kami hormati, Kepala UPT KPH Bagan Siapi-Api, Bapak Muhammad Arifin. Kepala UPT KPH Mandau, Bapak Zelani SPMMA. Yang kami hormati, Kepala UPT KPH Minas Tahura, Bapak Insinyur Setio Widodo. Yang kami hormati, Kepala Badan Khusus Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Bapak Fadil Nandila, serta peserta acara, Ketua Pokdarwis Bandar Bakau, Ibu Nur Arifah, ada perwakilan dari Bapeda Litbang Provinsi Riau, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Dinas Perindustrian Provinsi Riau, Dinas ESDM Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Riau, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, UPT KPH di Provinsi Riau, KPS Kelompok Perhutanan Sosial, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Provinsi Riau, Kelompok Tani Hutan di Provinsi Riau, serta Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau, Forumdas Provinsi Riau. Turut hadir bersama, jikalah hari, Walhi Riau, Pokdarwis di Provinsi Riau, anggota Majelis Gambut Riau, anggota Badan Pelaksana Jaringan Masyarakat Gambut Riau, ada anggota Jaringan Masyarakat Gambut Riau, LSM Pecinta Alam Bahari Kota Dumai, LSM Bahtera Alam, LSM Hutan Riau, serta LSM World Resort Institute Indonesia dan enumerator. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, peluncuran kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan KPH dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Rabu 10 Maret 2021 dimulai. Baik Bapak Ibu peserta undangan yang kami hormati, saya akan membacakan tata tertib acara kegiatan kita pada siang hari ini, di mana akan diadakannya pembukaan acara peluncuran oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Sudah turut hadir bersama kita Bapak Dr. Insinyur Mamun Murad MMMH. Dan lalu dilanjutkan kata sambutan dan peluncuran secara resmi kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan KPH dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang nanti langsung diluncurkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Riau. Lalu dilanjutkan nanti ada pelaporan situasi dan kondisi terkini dari UPT KPH Bagan Siapi-Api dan KTH, UPT KPH Mandau,
dan KTH, ada UPT KPH Minas Tahura dan KTH, juga lalu dilanjutkan dengan nanti sambutan dari PT Chevron Pacific Indonesia, serta sambutan dari perwakilan SKK Migas Sumbagut. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, pembukaan acara peluncuran yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Bapak Dr. Insinyur Mamun Murad MMMH, disilakan dengan hormat. Terima kasih, Saudara MC. Izin Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur Riau, yang saya hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kepala UPT kementerian terkait, yang saya hormati seluruh kepala UPT KPH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang terhormat pimpinan SKK Migas Sumbagut, yang terhormat pimpinan PT Chevron Pacific Indonesia, yang dihadiri langsung oleh Pak Sukamto beserta jajarannya, yang terhormat Kepala DPP dan Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Riau, yang terhormat pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan, antara lain hadir Bahtera Alam, World Research Institute Indonesia, Hutan Riau, Pemerhati Alam Bahari, Jikalahari, Walhi. Yang terhormat para anggota Forum Das Riau, yang terhormat para kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Riau, yang terhormat para ketua kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS dan kelompok tani hutan seprovinsi Riau, yang terhormat para ketua kelompok sadar wisata Pokdarwis seprovinsi Riau, yang terhormat tokoh masyarakat, sedik pandai, tamu undangan, dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya bagi Allah semata, karena berkat rahmat dan taufiknya kita dapat menyelenggarakan acara peluncuran kegiatan penyiapan UMKM pemasaran produk kelompok tani hutan binaan UPT KPH dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang merupakan kerjasama organisasi masyarakat sipil, jaringan masyarakat Gambut Riau dengan SKK Migas Sumbagut dan PT Chevron Pacific Indonesia. Meskipun dilaksanakan secara virtual, kami berharap tidak mengurangi semangat kita bersama untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan, terutama bagi eksistensi KTH dan UMKM yang akan dibina dan diberdayakan. Bapak Gubernur yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran UMKM pemasaran produk kelompok tani hutan binaan UPT KPH langsung oleh Bapak Gubernur. Adapun tujuan atau maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan, memperlihatkan produk yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan yang berada di seluruh KPH lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Hal ini dimaksudkan adalah dalam rangka untuk mendengarkan atau untuk menjelaskan kepada semua pihak bahwa ternyata produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan di lingkup KPH ini memang sudah ada dan banyak sekali ragamnya. Bapak Gubernur, hadirin yang saya hormati, kami sangat menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh JMGR yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didukung oleh SKK Migas Sumbagut dan PT Chevron Indonesia.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami harapkan kolaborasi ini dapat menjadi tradisi baru, pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah dengan segenap NGO dan CSO dan dunia usaha. Kolaborasi para pihak sebagai mitra pembangunan selalu dengungkan dalam upaya menapaki tujuan pembangunan Riau Hijau yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Riau. Perlu kita pahami bersama bahwa konsepsi Riau Hijau bukan hanya berkaitan dengan penanaman pohon saja. Riau Hijau merupakan komitmen Provinsi Riau untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berbasis kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, menuju konsep pembangunan rendah karbon yang telah menjadi kebijakan di tingkat nasional. Provinsi Riau telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi pilot Low Carbon Development melalui MOU dengan Bappenas Republik Indonesia. Bapak Gubernur, para peserta dan hadirin sekalian, JMGR sebagai ormas yang memiliki jaringan kerja di 111 desa di 7 kabupaten memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat di ekosistem gambut dan mangrove. Dengan jaringan kerja yang dimiliki, kami harapkan JMGR akan dapat menggalang seluruh kemampuan baik dukungan finansial untuk pembinaan rencana aksi Riau Hijau yang melibatkan para pihak terkait, termasuk kelompok masyarakat dalam hal ini kelompok tani hutan dan UMKM. Kami optimis apabila dana yang bersumber dari TJSP atau CSR perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau dapat dihimpun dan dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, akan memiliki daya ungkit yang luar biasa terhadap capaian indikator keberhasilan Riau Hijau. Terlebih lagi, Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan melalui Perda Provinsi Riau nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau sebagai payung hukum yang kuat untuk inisiasi ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini yang berkomitmen untuk memotori inisiasi penggalangan dana dari TJSP guna menunjang keberhasilan rencana aksi Riau Hijau. Hal ini tentu sangat strategis mengingat kemampuan pembiayaan APBD dan APBN sangatlah terbatas. Apalagi adanya prioritas alokasi pembiayaan menghadapi situasi pandemi. Oleh karenanya, inisiatif ini perlu kita dukung dan sukseskan bersama. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan solusi permanen dalam pengendalian karhutla, JMGR bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan meregister masyarakat yang terhimpun dalam kelompok tani hutan di kawasan hutan di wilayah kelola UPT KPH untuk berperan aktif mencegah karhutla. Bahkan juga praktek pembalakan liar yang juga mengancam kelestarian sumber daya hutan, pendekatan yang akan dikembangkan berupa praktek bisnis ramah gambut dan ramah mangrove oleh UMKM binaan. Dengan demikian, indikator keberhasilan Riau Hijau tidak hanya pada aspek kelestarian sumber daya alam, namun juga manfaat positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan tentu juga PAD bagi pemerintah daerah. Hal ini tentu sejalan dengan tekad mewujudkan Riau yang sejahtera, berdaya saing, dan bermartabat. Bapak Gubernur dan para peserta yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Riau agar berkenan meluncurkan kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk kelompok tani hutan binaan UPT KPH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang merupakan kerjasama JMGR dengan SKK Migas Sumbagut dan PT Chevron Pacific Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkahi kerja keras serta dedikasi kita bersama untuk negeri dan masyarakat Riau. Di Tanjung Lemban
memancing ikan, ikan sembilang sedap dimakan. Peran serta masyarakat kita mantapkan, pulihkan gambut dan mangrove, pulihkan lingkungan. Atas kesediaan Bapak Gubernur Riau serta perhatian para hadirin dan peserta virtual, kami ucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para peserta dengan sekalian, selanjutnya kata sambutan dan peluncuran kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan KPH dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Pak Murad. Kemudian yang saya hormati para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang mengikuti kegiatan virtual ini. Yang saya hormati pimpinan SKK Migas, yang saya hormati pimpinan PT Chevron Pacific Indonesia, yang saya hormati para kepala UPT, KPH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau, yang saya hormati pimpinan lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan, antara lain Bahtera Alam, WRI, Hutan Riau, Pemerhati Alam Bahari, Jekalahari, Walhi, dan lain-lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para anggota Forum Daerah Aliran Sungai Riau, yang saya hormati para anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau, yang saya hormati para Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan se-Provinsi Riau, para Ketua Kelompok Sadar Wisata se-Provinsi Riau, serta tamu undangan dan seluruh hadirin hadirat yang kami muliakan. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, alhamdulillah, kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama menghadiri acara peluncuran kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk kelompok tani hutan, binaan UPT KPH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, hasil kerjasama JMGR dengan SKK Migas dan PT Chevron Pacific Indonesia, meskipun dilaksanakan secara virtual. Kami berharap acara ini tetap dapat berjalan dengan penuh bersemangat, penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Selawat dan salam mari disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil masakla. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan sistem penyangga kehidupan, terutama pada aspek ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Pemanfaatan sumber daya alam untuk berbagai sektor pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan, daya dukung, dan daya tampungnya. Kegiatan pembangunan yang diarahkan kepada prinsip pembangunan rendah karbon harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Inilah yang kita canangkan sebagai tujuan pembangunan Riau Hijau. Kita bersama menyadari bahwa tugas pembangunan daerah sangatlah berat untuk bisa membawa masyarakat Provinsi Riau menjadi lebih sejahtera dan bermartabat. Sangat dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, dan sinergisitas dari segenap potensi yang kita miliki. Terlebih lagi dengan dicanangkannya tujuan pembangunan Riau Hijau, dituntut adanya rencana aksi yang terprogram dengan baik, sehingga memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat secara nyata. Bapak, Ibu, serta peserta yang kami hormati, pada hari ini kita akan menyaksikan hasil kolaborasi antara JMGR dengan SKK Migas dan PT Chevron Indonesia, didukung bersama oleh 3 UPT Dinas LHK Provinsi Riau, KPH Bagasi Api, KPH Mandau, dan KPH Minas Tahura, yang dimaksudkan untuk menapaki program Riau Hijau. JMGR sebagai ormas yang beranggotakan 111 desa
di 28 kecamatan dan 7 kabupaten di Provinsi Riau memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lahan gambut. Dukungan SKK Migas dan PT CPI ataupun PT Chevron akan semakin menambah energi dalam mendorong eksistensi Ormas JMGR dalam berpartisipasi perkembangan ekonomi masyarakat di lahan gambut dan tentu juga pada pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH yang melibatkan masyarakat tempatan ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi kebutuhan biaya bagi kegiatan KTH serta UMKM bidang pemasaran produk KTH untuk menangkap peluang dukungan pembiayaan dana tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau. Substansi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2021 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Riau yang dapat menjadi pijakan dan spirit bersama untuk mewujudkan kolaborasi para pihak untuk terwujudnya pelestarian ekosistem gambut dan kemandirian ekonomi masyarakat yang hidup di dalamnya. Pendekatan untuk menciptakan kemandirian ekonomi sangat relevan karena dapat memberi alternatif sumber ekonomi masyarakat di lahan gambut agar tidak lagi bergantung pada aktivitas pembukaan lahan secara ekstensif ataupun ladang berpindah-pindah. Ancaman kebakaran hutan dan lahan dan dampak lingkungan hidup lainnya akibat pengelolaan lahan gambut yang tidak bijaksana dapat kita atasi. Oleh karena itu, mari kita semua untuk bergandeng tangan mencari solusi permanen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kinerja Provinsi Riau akhir-akhir ini dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi sorotan, mengingat posisi kita yang berdekatan dengan negara-negara ASEAN. Kebakaran hutan lahan ini dapat mengakibatkan tentunya polusi asap yang sangat merugikan martabat kita sebagai bangsa. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, keterbatasan kemampuan daerah dalam pembiayaan program pembangunan perlu didukung sumber pembiayaan yang sah lainnya. Di antaranya seperti tanggung jawab sosial perusahaan ataupun SISR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. JMGR sangat diharapkan akan terus mendorong potensi kerjasama pemerintah Provinsi Riau dengan pihak swasta dan LSM ataupun NGO serta semua CSO untuk menggalang dana guna mendukung kegiatan UMKM, produk KTH, dan juga KPH pendamping. Semoga melalui fasilitasi ini, kelompok tani hutan akan mampu melindungi kawasan hutan di wilayah kelolanya bersama UPT KPH dari bahaya kebakaran hutan dan lahan dan ancaman perambahan hutan. Kedepan, UMKM di Provinsi Riau juga diharapkan mampu menjalankan praktek bisnis ramah gambut dan ramah mangrove, sehingga akan dapat berpartisipasi nyata dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat di ekosistem gambut dan mangrove, serta upaya peningkatan IKLH dan penurunan emisi GRK Provinsi Riau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami berharap agar kerjasama yang akan dilakukan dapat terus dibina dengan segenap komitmen dan kemampuan para pihak, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat kita wujudkan secara nyata di tengah kehidupan masyarakat Provinsi Riau. Kiprah Ormas JMGR semoga dapat memotivasi Ormas dan SM lainnya di Provinsi Riau untuk turut aktif berkontribusi secara nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Riau Hijau di tengah kehidupan masyarakat Riau yang sejahtera, berdaya saing, dan bermartabat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tadi kami siang baru mengikuti rapat bersama dengan para stakeholder dalam rangka mempersiapkan food estate yang alhamdulillah telah disetujui oleh Bapak Menteri Pertanian dibangun di Riau lebih kurang 30.000 hektar. Dan yang kami ikuti dalam rapat tersebut termasuk diantaranya juga adanya Balai Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian ini bertanggung jawab yang berkenaan dengan ekspor produk-produk pertanian dari Provinsi Riau.
termasuk produk yang berkenaan dengan hutan ini ya, tani hutan ini. Ya seperti misalnya madu lebah gitu. Untuk dimaklumi Bapak Ibu, walaupun kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, penyumbang ekspor dari Riau ini 12% adalah dari usaha pertanian yang ada di Riau ini. Ini suatu hal tentunya membanggakan kita di tengah sulitnya ekonomi, tapi alhamdulillah di Riau ini usaha-usaha UMKM termasuk usaha-usaha petani, termasuk usaha petani dari kehutanan ini alhamdulillah cukup menggembirakan ya, terutama yang berkaitan ekspor kita dari Provinsi Riau ini. Tadi kami berbincang masih banyak diharapkan dari buyer-buyer yang ada di luar negeri, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya juga ada di Provinsi Riau ini. Ya seperti tadi saya langsung pertemukan Pak Murad tadi dengan Ibu Kepala Balai Karantina dalam rangka bagaimana madu lebah kita yang cukup besar di Riau ini bisa juga dipasarkan secara internasional. 3 hari yang lalu saya juga menerima tamu dari maskapai Garuda. Garuda sekarang proaktif ikut memasarkan produk-produk daerah untuk dijual di pasar internasional. Nah, saya melalui kesempatan ini tentunya menyambut baik apa yang telah digagas ini, karena pada saat ini pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita juga agar lebih cerdas melihat peluang-peluang usaha-usaha yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pasarkan ekspor untuk luar negeri, yang bisa menambah income yang lebih besar. Ya karena itulah tentunya kami menyambut baik dari apa usaha yang telah dilakukan ini. Semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, sekaligus semoga juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Riau agar cinta terhadap lingkungan hidup kita ini, cinta kepada gambut, dan juga kita harapkan dijauhkan dari terjadinya kebakaran hutan lahan di Riau ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita buat ini mendapat ridho dari Allah SWT, dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal ibadah kita di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan tentunya ini bisa bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga menjaga lingkungan hidup kita ini agar tetap lestari, dan tentunya kita harapkan juga dijauhkan dari kebakaran hutan lahan yang tidak kita harapkan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi karena pembawa acara ajukan pantun, saya juga kasih satu buat bait pantun. Membalas pantun dari pembawa acara tadi. Dari langgam membawa ikan. Ikan dimasak gulai kunyit. Beragam produk dari petani hutan. Hutan terjaga, ekonomi bangkit. Akhirnya, dengan mengharap ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melalui semangat menapaki Riau Hijau, kegiatan penyiapan UMKM, bidang pemasaran produk KTH, dalam kawasan hutan binaan UPT KPH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, hasil kerjasama JMGR dengan SKK Migas dan PT Chevron secara resmi kami luncurkan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberkahi kerja keras kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang terhormat, demikian tadi kita saksikan bersama peluncuran secara resmi langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Riau, Dr. Andes Haji Samsuar MSI, penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan KPH dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuki agenda yaitu pelaporan situasi dan kondisi terkini UPT KPH Bagan Siapi-Api dan KTH. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala UPT KPH Bagan Siapi-Api, Bapak Muhammad Arifin, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Riau, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang terhormat pimpinan SKK Migas, yang terhormat pimpinan PT Chevron Pacific Indonesia, yang kami hormati Sekjen JMGR, yang kami hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Kepala UPT Seprovinsi Riau. Yang kami hormati kelompok perhutanan sosial. Yang kami hormati kelompok usaha perhutanan sosial. Yang kami hormati kelompok tani hutan di Provinsi Riau. Yang kami hormati kelompok kerja perhutanan sosial Provinsi Riau, Forum Das Provinsi Riau, dan yang kami hormati seluruh LSM yang ada di Provinsi Riau. Yang kami muliakan Bapak Fadil Nandila yang telah menajah acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri peluncuran kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, bekerjasama antara JMGR dengan SKK Migas dan PT Chevron Pacific Indonesia. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah berikan ridho kepada kita semua. Perlu kami sampaikan profil daripada KPH Bagan Sepiapi. Luas wilayah kerja UPT KPH Bagan Sepiapi berdasarkan SK 470-Men-LHK-Sekjen PLA .0/7/2019. UPT KPH Bagan Sepiapi terdiri dari 4 unit. Unit 1 adalah panipahan. Kemudian unit 2 Bagan Sepiapi, unit 3 Dumai, kemudian unit 12 Kubu dan Pujut. Maka luas hutan, kawasan hutan yang ada di UPT KPH Bagan Sepiapi 511.710 hektar. Kemudian jumlah personel atau ASN yang ada di UPT KPH Bagan Sepiapi, polisi kehutanan berjumlah 9 orang, kemudian penyuluh 1 orang, subbak bagian tata usaha 17 orang, kasih perlindungan KSDAI pemberdayaan 15 orang, kasih perencanaan dan pemanfaatan hutan berjumlah 9 orang, dengan jumlah keseluruhan 51 orang. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di UPT KPH Bagan Sepiapi untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu 1 unit, 2 unit mesin pemadam kebakaran Sibahura, 3 unit mesin mini striker, kemudian kendaraan operasional. UPT KPH Bagan Sepiapi memiliki 2 unit mobil untuk operasional, kemudian 5 unit sepeda motor. Kemudian untuk perlengkapan perkantoran, UPT KPH Bagan Sepiapi memiliki 3 unit komputer, kemudian laptop 1 unit, kemudian printer 3 unit. Kantor UPT KPH Bagan Sepiapi berada di Sedinginan, namun perlu perbaikan gedung kantor agar lebih besar mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak. Kemudian sarana dan prasarana pendukung seperti kursi, meja, lemari sangat terbatas, serta jaringan internet yang tidak ada, dan ini dapat menghambat pekerjaan. Kemudian program di UPT KPH Bagan Sepiapi, penyusunan RPHJP. Saat ini RPHJP unit 3 Dumai sudah disahkan. Kemudian RPHJP unit 2 Bagan Sepiapi sudah selesai ekspos, penilaian saat ini sedang proses perbaikan. Sedangkan RPHJP unit 1 penipahan baru survei geofisik. Karena anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19, maka penyusunan terhadap unit 12 Kubu Pujut belum dimulai sama sekali. Kemudian yang kedua, pengamanan hutan dan pembinaan masyarakat. Saat ini masyarakat maraknya illegal logging dan perambahan di kawasan hutan di UPT KPH Bagan Sepiapi yang harus ditindaklanjuti dengan serius. UPT KPH Bagan Sepiapi sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan melakukan patroli, sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan,
dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Ketiga, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. UPT KPH Bagan Siapi Api merupakan kawasan yang rentan terhadap karhutla karena didominasi oleh lahan gambut. Untuk itu perlu sarana dan prasarana yang memadai. 4. Perhutanan sosial. Saat ini KPH Bagan Siapi Api mempunyai 2 perjanjian perhutanan sosial, yaitu dengan pola kemitraan berada di Dumai di konsesi PT Diamond Raya Timber, dan hutan kemasyarakatan atau HKM yang berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Dan saat ini sudah ada 14 KTH yang sudah terbentuk di KPH Bagan Siapi Api dan sudah diregister itu sebanyak 4 KTH atau kelompok tani hutan. Kemudian selanjutnya pengembangan potensi. Memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, diantaranya rotan, damar, kemudian asam kelubi, madu sialang, budidaya madu trigona, dan hasil hutan bukan kayu lainnya. Kemudian pemanfaatan jasa lingkungan wisata mangrove di Dumai dan kerjasama dengan kelompok Bahari Dumai. Kemudian Pulau Tilan yang berada di Kepunguluan Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir. 6. Persemaian dan pembibitan. 7. Rencana rehabilitasi kawasan mangrove. Kemudian ke-8, monitoring ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah UPT KPH Bagan Siapi Api. Pelibatan masyarakat adat untuk menjaga hutan melalui tetua adat diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada warganya untuk pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan membuka lahan dengan menggunakan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan dimaksud. Inisiasi pembentukan hutan adat suku Sakai di Desa Kesumbu Ampai, Kecamatan Batin Selapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pengembangan potensi atau produk. Unit 1 penipahan mata terletak di pesisir Selat Melaka, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Saat ini sudah ada MOU dengan masyarakat tempatan sebagai pengelola. Penanaman padi di kawasan hutan, kemudian penanaman kencur, jagung, buah kedabu atau buah mangrove sebagai bahan baku untuk pembuatan dodol dengan rasa yang berbeda. Selain mempunyai nilai ekonomis untuk masyarakat, pemanfaatan ini juga sekaligus menyelamatkan hutan mangrove dari illegal logging. Kemudian unit 3 Dumai, wisata mangrove, Bandar Bakau, dan wisata Pulau Tilan. Pemanfaatan arang bakau dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan PT Diamond Raya Timber, kemudian dengan perusahaan PT Suntara Gajahpati dan PT Ruas Utama Jaya. Unit 12 Kubu Pujut, pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti rotan, damar, asam kelubi, nenas, keladi, dan lain-lain. Demikianlah sekapur sirih ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan acara kita sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada JMGR, SKK Migas, kemudian kepada PT Chevron Pacific Indonesia. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini ke depan dapat berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama UPT KPH beserta jajaran mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, demikianlah laporan situasi dan kondisi terkini dari Kepala UPT KPH Bagan Siapi Api. Cece, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, kita memasuki acara selanjutnya. Ada pelaporan situasi dan kondisi terkini dari UPT KPH Mandau dan KTH yang akan disampaikan oleh Kepala UPT KPH Mandau, Bapak Zailani SP MMAD. Silakan. Baik, terima kasih. MC. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara,
Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis dari Kehutanan Provinsi Riau, pimpinan SKK Migas, pimpinan PT Chevron Pasifik, Sekjen IMGR, Kepala Badan Khusus IMGR, Ketua POK Darwis Bandar Bakau, para peserta OPD Provinsi Riau yang terlibat hadir pada acara ini, teman-teman LSM dan media yang hadir pada sore hari ini, teman-teman UPT, KPH Riau, UPT Kementerian, para KTH, binaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Baik, saya akan menyampaikan sekilas gambaran situasi terkini UPT KPH Mandau di Malaka, Provinsi Riau. KPH Mandau terletak di Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Tualang, yang terbagi di 3 unit, yaitu unit 7, unit 8, dan 10, dengan luasan wilayah 240.000 hektar, 285 hektar. Saya ulangi, luas wilayah kerja Kemandau 240.000 hektar, 285 hektar. Di wilayah KPH Mandau terdapat non izin Wiltu wilayah tertentu adalah seluas 106.500, dan ada juga kawasan perizinan yaitu 130.612 hektar. Perkebunan yang terdapat dalam wilayah kerja KPH Mandau yaitu seluas 22.227 hektar. Perkebunan di dalam perizinan IUPHK 606.723 hektar. Dan di tahun 2001, rencana proyek tahun 2001 ada 5 kegiatan, yaitu penyediaan bibit MPTS untuk lingkungan sebanyak 4.000 batang dengan jenis alpukat, duku, jambu air, dan manggis. Kegiatan ini sudah tersedia kelompok tani hutannya, ada di beberapa desa binaan. Yang kedua, penyediaan bibit MPTS untuk kebun bibit rakyat sebanyak di 5 lokasi di wilayah kerja UPT KPH Mandau dengan jenis matoa, mangga, manggis, durian. Kita sudah sampai ke apa komunikasi dengan kepala desanya, teman-teman masyarakat di sana, kelompok tani hutannya, Desa Teluk Tatung, Desa Lukumbut, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sungai Mandau. Itu rata-rata nanti per desa akan menerima bibit 880 per batang per desa. Rata-rata desa untuk menyediakan lahan 2 hektar. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan patroli, perlindungan, dan pencegahan kebakaran dan lahan, rutinitas yang kita lakukan di KPH Mandau. Yang keempat, membentuk MPA sebanyak 2.000 daerah rawan karhutla. Yang kelima, penyediaan sarana prasarana pendukung kantor. Laporan organisasi fisik dan keuangan UPT KPH Mandau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Penyerapan dana realisasi saat ini belum berjalan karena beberapa hari yang lalu baru surat dari BPKD menyampaikan agar
setiap UPT melalui Naslaka membuka rekening, dan tadi sudah baik, proses. izin Pak Zailani, mohon maaf Bapak Zailani. Baik, Bapak Zailani mungkin boleh langsung saja untuk mempresentasikan di bagian produk KTH-nya, Pak. Boleh, oke, baik. Ya, oke, baik ya Bapak ya, langsung ke terima potensi kasih. Ya, Ya, Next, siapa? Langsung ke potensi. Upaya identifikasi KPH Mandau pada saat sekarang ini, potensi pengulangan pemanfaatan hasil hutan yang terdapat di sana di Desa Lubumbut lebih kurang luasan 504,55 itu tutupan kayu akasia. Kondisi real, dan insya Allah itu akan kita bekerja sama MOU kemitraan dengan masyarakat kelompok tani hutan yang kita bentuk. Namun demikian, ini kemarin kita merujuk ke P49 kemitraan, dan itu pedoman kita RPJP Pemandau. Namun sudah turun Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di pasal 23 bahwasanya ada signifikan perubahan daripada kewenangan di KPH sendiri. Maka tentu harus kami di KPH nanti melalui Lingkungan Hidup akan membahas lebih dalam terkait hal ini. Lanjut, identifikasi potensi KPH Mandau, potensi pengelolaan kawasan hutan di Tasik Betung itu lebih kurang luasan 320,56, dan di dua lokasi juga lebih kurang 665,73. Itu sama. Nah, nanti akan bekerjasama juga dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat kelompok tani hutan di desa tersebut. Sekarang masih dalam proses administrasi, namun demikian tentunya tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meminimalisir akan terjadinya pengrusakan dan ancaman kerusakan hutan daripada khususnya kebakaran hutan dan lahan. Yang keempat, potensi madu. Kita di KPH Mandau ada 4 desa, yaitu di Desa Ulak, Desa Tumang, dan Desa Merempan. Dan di sana madunya di situ beberapa stup, seperti Ulak ada 600 stup, Tumang 500 stup, dan Merempan 600 stup. Yaitu pribadi sifatnya. Namun demikian kita di KPH Mandau tetap membina dan untuk mendorong masyarakat dengan melalui kelompok tani hutan, dan nanti insya Allah akan bekerjasama dengan koperasi kita di KPH Mandau. Yang kelima, potensi ada kelompok tani hutan Burlian itu di Pencing Bukulo, luasan lebih kurang 211 hektar. Nah itu sebetulnya itu sudah berjalan, namun beberapa tahun vakum karena terkendala itu status kawasan hutan. Nah, stakeholder semua dari PUPR dan lain-lain sudah mendukung, namun itu tadi kendala kawasan hutan. Nah itu dihimbau kita seluruh KPH untuk memfasilitasi dan sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku. Terus yang keenam, potensi budidaya serai wangi. Nah ini luar biasa. Serai wangi ada di Buatan Besar, Kecamatan Siak. Nah kita mendorong KTH-nya di sana untuk saat ini memanfaatkan tanaman pekarangan rumah dari rumah ke rumah. Nah itu yang kita dorong. Nah, sudah usai kita bentuk kelompok tani hutannya, dan alhamdulillah kemarin sudah ada pertemuan, sudah setuju, dan saat ini proses sedang berjalan. Terus ada lagi Kemenyan di Desa Lubumbut, Sungai Mandau. Nah itu juga luar biasa. Kemenyan ini ada di konsesi dan juga ada di memang di kawasan hutan. Ini saat ini kita sudah ke tingkat tapak, sudah koordinasi dengan desanya, sudah bentuk kelompok tani hutannya untuk menginventarisasi batang-batang pohon Kemenyan yang ada di desa tersebut. Dan insya Allah nanti akan mengarah ke
kerjasama juga. Tidak lain tidak bukan untuk menambah penghasilan masyarakat sekitar itu, dan tentunya untuk merubah mindset masyarakat yang selama ini mungkin dengan membuka lahan membakar atau merusak ancaman-ancaman yang lain. Tentu dengan kegiatan seperti ini akan meminimalisir kerusakan dan ancaman daripada areal kawasan hutan. Mungkin itu saja potensi yang ada di KP Mandau. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zelani atas pelaporan situasi dan kondisinya selaku Kepala UPT KPH Mandau. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita masih saja dalam acara sambutan dan peluncuran kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan KPH dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Sembari bisa kita saksikan di layar, Bapak Gubernur Riau sedang melihat produk-produk yang ditampilkan pada program acara siang hari ini. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan PT Chevron Pacific Indonesia oleh General Manager Corporate Affairs Asset yang akan disampaikan oleh Bapak Sukamto Tamrin. Silakan. Terima kasih pembawa acara Bu Nur Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Bapak Insinyur Makmun Murad, MM, beserta jajaran. Yang terhormat Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Arilda Septania Wisudawati, beserta teman-teman SKK Migas yang hadir. Yang terhormat Kepala UPT KPH Minas Tahura, Bapak Insinyur Setio Widodo. Yang terhormat Kepala UPT KPH Mandau, Bapak Zailani SP MMA. Yang terhormat Kepala UPT KPH Bagan Siapi-Api, Bapak Muhammad Arifin SH. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau, JMGR, Bapak Sapri SH. Yang terhormat Kepala Badan Khusus JMGR Urusan Prosedur Tata Laksana Organisasi dan Penggalangan Dana, Bapak Fadil Nadila. Yang terhormat seluruh tamu undangan, para praktisi, para hadirin sekalian yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat siang sekali lagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara peluncuran secara daring program penyiapan UMKM bidang pemasaran kelompok tani hutan atau KTH dalam kawasan UPT KPH DLHK Provinsi Riau yang telah terselenggara berkat kerjasama dengan mitra pelaksana Jaringan Masyarakat Gambut Riau atau JMGR dan dukungan dari pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, salah satu tema dari program pengembangan masyarakat SKK Migas PT Chevron Pacific Indonesia dan juga pilar dari program investasi sosial atau CSR Chevron adalah bidang lingkungan. Beberapa program investasi sosial CPI di bidang lingkungan selama 5 tahun terakhir telah dilaksanakan dalam mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan hutan, konservasi satwa liar, dan mencegah kebakaran hutan. Salah satunya adalah pada tahun ini SKK Migas CPI bermitra dengan Jaringan Masyarakat Gambut Riau dalam rangka mendukung program Riau Hijau melalui pemberdayaan kelompok tani hutan
dalam 3 kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Minas Tahura, Mandau, dan Bagan Siapi-Api. Bapak Ibu sekalian, kerjasama ini tentunya bertujuan untuk melakukan identifikasi kebutuhan UMKM bidang pemasaran untuk mendampingi UMKM turunannya yang akan berinteraksi atau bertransaksi bisnis dengan KTH dalam kawasan KPH. Nah, ruang lingkup dari kegiatan yang didanai oleh SKK Migas CPI melalui skema cost recovery ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah pemetaan potensi alam dan modal infrastruktur sosial ekonomi desa atau kelurahan yang ada di ring 1 operasi CPI. Identifikasi KTH dan potensi pembentukan UMKM, kemudian pemetaan kawasan KTH dan peruntukan lahan, lalu identifikasi warga potensial menjadi UMKM, serta pemetaan UMKM bidang diversifikasi produk, distribusi, retail, dan pemasaran. Lalu diseminasi hasil kegiatan hingga ke tingkat Provinsi Riau. Jadi Bapak, Ibu sekalian, para hadirin, diharapkan dengan adanya program ini, maka beberapa pemangku kepentingan terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama UPT KPH, dapat memperoleh informasi kebutuhan biaya pembentukan KTH, pendampingan KPH untuk pematokan tapal batas, pengembangan kapasitas organisasi, serta pengelolaan kawasan dan usaha dalam kawasan. Pemangku kepentingan lainnya seperti Dinas Perindustrian, UMKM dan Koperasi, Bapedal Litbang, serta Forum TJS CSR di tingkat kabupaten dapat juga memperoleh manfaat dari program ini, yaitu berupa informasi mengenai kebutuhan UMKM atau IKM dari segi teknologi, pemasaran, serta pembiayaan. Nah, tindak lanjut dari kegiatan tahun ini adalah JMGR akan menggunakan informasi yang ada untuk menyiapkan 1.000 UMKM dan KTH di Kabupaten Wilayah Kerja JMGR di Provinsi Riau yang akan dituangkan dalam peta jalan selama 5 tahun mendatang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah satu program atau kerja yang luar biasa, karena bukan hanya sekali, bukan sehari, tapi ini adalah rangkaian kegiatan dan melibatkan ribuan UMKM dan KTH. Tentu ini satu hal yang sangat besar dalam konteks kita pengembangan UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, bidang lingkungan merupakan salah satu fokus utama program investasi sosial atau CSR kami sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa program investasi sosial di bidang lingkungan yang telah dimulai pelaksanaannya tahun ini adalah dukungan terhadap program Desa Peduli Gambut yang dilaksanakan di 21 desa kelurahan di wilayah operasi kerja kami, di mana kami bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Lalu kemudian konservasi gajah di Riau, kami bekerja sama dengan Rimba Satwa Foundation. Lalu kami juga melakukan program pengelolaan bank sampah dan daur ulang sampah di Bengkalis, Siak, dan Kota Pekanbaru. Untuk kegiatan ini kami bekerja sama dengan LPPM Universitas Lancang Kuning. Bapak Ibu sekalian, menjelang akhir kontrak Chevron di Blok Rokan pada bulan Agustus 2021 mendatang, jadi udah kurang lebih 20 minggu lagi, ya, kami akan tetap konsisten dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi, khususnya, dan masyarakat Riau pada umumnya, melalui program-program pengembangan masyarakat, dan berharap akan meninggalkan satu legacy atau warisan untuk Riau maupun masyarakat Riau. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jaringan masyarakat gambut Riau atas inisiatif pelaksanaan program penyiapan UMKM bidang pemasaran kelompok tani hutan atau KTH dalam kawasan UPT KPH DLHK Provinsi Riau, serta terlaksananya kegiatan peluncuran program hari ini.
Semoga tujuan akhir dari program, yaitu untuk mendukung Riau Hijau, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kepada Bapak Gubernur, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini, kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungannya pada program ini, juga program pengembangan masyarakat SKK Migas CPI lainnya. Tadi ada pantun, saya juga ingin menyampaikan pantun. Kalau tadi satu, saya ingin sampaikan dua, Bapak. Membeli papan di tengah pekan, papan kecil dibuat dangau. Melalui pemberdayaan kelompok tani hutan, semoga lestari dan terjaga hutan di Riau. Naik perahu keliling danau, sambil mendengar burung berkicau. Bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Riau, mari kita sukseskan program Riau Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih luar biasa untuk Bapak Sukamto Tamrin serta PT Chevron Pacific Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masih saja pada kegiatan peluncuran penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan KPH dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Baik para hadirin yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari SKK Migas Sumbagut yang akan disampaikan oleh Ibu Arilda Septiana Wisudawati selaku spesialis dukungan bisnis. Silakan. Terima kasih Ibu Nur Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, Bapak Haji Samsuar. Yang terhormat Bapak Fadil Nadila selaku Kepala Badan Khusus JMGR, Bapak Kepala Dinas LHK Bapak Ma'mun Murad, dan para Bapak Ibu jajaran OPD daerah yang tidak dapat saya pertunjukkan satu persatu. Salam hormat dari PJS Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, yang dalam hal ini mohon maaf beliau tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini karena beliau harus melakukan ada beberapa agenda dengan sudah teragendakan sebelumnya. Namun semoga tidak mengurangi apa yang menjadi kegiatan peluncuran pada siang hari ini. Dan terutama yang paling penting, doa kami semua dan kita semua, semoga kita dalam masa pandemi ini senantiasa sehat, tahu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dengan adanya pandemi ini tentu tidak mudah untuk kami berkoordinasi dengan bapak-bapak, badan ibu-ibu dari stakeholder daerah, begitu pula dengan K3S yang industri hulu migas yang sejauh ini masih kami berkomitmen dari sektor migas terus berupaya agar produksi migas di wilayah Riau dan seluruh Indonesia ya tentunya tetap berjalan tanpa walaupun memang ada yang harus dikorbankan dengan adanya kondisi pandemi ini, artinya tidak mudah juga bagi tim kita yang ada di lapangan untuk melakukan kegiatan operasional, tapi semangat Ibu Pertiwi yang selalu ada di dalam hati kami kita semua. Kami sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan bersama jaringan masyarakat Gambut Riau ini terkait dengan peluncuran kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan DPH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang bekerja sama dengan JMGR.
Kami selaku SKK Migas selalu berupaya untuk terus bersinergi bersama rekan-rekan kita yang dari K3S ya. Kalau di dalam hal ini kalau untuk acara bersama JMGR ini yaitu dengan K3S PT Chevron Pacific Indonesia untuk melaksanakan komitmen kita semua bahwa kita akan mendukung program pengembangan masyarakat terutama yang sifatnya UMKM atau yang akan meningkatkan perekonomian daerah sekitar, terutama wilayah operasi hulu migas dan umumnya tentunya di Provinsi Riau. Dalam hal ini kami selalu menyampaikan kepada rekan-rekan K3S bahwa terus mendukung adanya kegiatan yang sifatnya sustain dalam hari ini, berkelanjutan, agar pada saat nanti industri hulu migas tentunya sudah dapat meninggalkan legacy di mana kita berharap nanti pada akhirnya daerah terutama daerah operasional migas dan daerah penghasil migas itu bisa tetap hidup, tetap berjaya, baik masyarakatnya, baik daerahnya, dengan adanya pembinaan yang sifatnya nanti akan membangun perekonomian daerah. Terutama kami sangat memahami sekali bahwa di situasi pandemi COVID ini tidak mudah bagi kita semua, terutama bagi masyarakat yang ada di daerah maupun di sekitar wilayah operasi dan khususnya di seluruh Indonesia ya untuk bertahan dalam kondisi COVID ini. Sehingga kami pada akhirnya sangat bangga dan sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini, terutama tentunya dengan Badan Pelaksana Pusat Jaringan Masyarakat Gambut Riau, sehingga diharapkan beberapa sektor atau beberapa komponen dari sustain atau sistem sustainability yang berkelanjutan, pembinaan masyarakat yang berkelanjutan itu dapat terlaksana, baik dari segi yang pertama segi keekonomiannya, yang kedua dari segi segi hijaunya suatu daerah ya, aslinya daerah yang merupakan daerah hutan di wilayah Provinsi Riau ya, yang nantinya juga otomatis kita berharap nanti produk dari kawasan hutan ini nanti akan membangun Provinsi Riau dan akan menjadikan masyarakat makin sejahtera. Kami berharap seluruh kegiatan yang nantinya yang memang saya mendapatkan informasi bahwa sebetulnya sudah berjalan dan nanti akan tetap berjalan pada bulan Juni dapat berjalan lancar. Nanti ada sekitar 50 ya, itu yang akan melaksanakan UMKM yang akan melaksanakan ini dapat berjalan dengan lancar juga ya, dan diharapkan yang utama semangat dari masyarakat sekitar yang tentunya peserta UMKM itu dapat mempunyai mimpi ke depan mensejahterakan baik itu daerah maupun masyarakat sekitarnya. Besar harapan kami Bapak Ibu dari stakeholder daerah, Bapak Gubernur dan para pemangku kepentingan serta stakeholder daerah dapat mendukung juga program industri hulu migas supaya kami masih tetap terus bisa melaksanakan kegiatan operasional di lapangan sehingga masih tetap bisa berkontribusi untuk pembangunan di daerah. Di akhir kata, saya mengucapkan juga apresiasi dengan PT Chevron Pacific Indonesia walaupun sudah di penghujung dari akannya berakhir kontrak kerjasama dengan PT Chevron Pacific Indonesia ya, sudah di penghujung ya, alih kelola sedang berlangsung saat ini, tapi Chevron Pacific Indonesia masih berkomitmen untuk meninggalkan suatu legacy yang dapat dikenang ya oleh masyarakat di Provinsi Riau. Sekali lagi terima kasih Bapak Gubernur,
Bapak dan jajaran serta para kepala dinas terutama dan tim dari Badan Pelaksana JMGR serta PT Chevron Pacific Indonesia. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali dengan bukan dengan virtual seperti ini ya, tapi tentunya dengan bertatap muka sehingga apa yang menjadi hubungan keakraban di antara kita semakin akrab lagi. Dan tetap pesan dari kami agar selama pandemi ini tetap menjaga protokol COVID. Semoga di Provinsi Riau ini nanti yang terdampak COVID makin sedikit dan tentunya yang terkena COVID pun makin sedikit. Sekian dari kami dari SKK Migas Perwakilan Sumbagut. Semoga semua ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari kami apabila ada yang tidak berkenan dari yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salut luar biasa kepada Ibu Arilda Septiana Wisudawati, perwakilan dari SKK Migas Sumbagut, spesialis dukungan bisnis. Baik para hadirin yang berbahagia yang masih saja ada di kegiatan kita melalui virtual, penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan KPH dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Untuk agenda selanjutnya langsung saja situasi dan kondisi terkini dari jaringan masyarakat Gambut Riau yang akan disampaikan oleh Sekjen JMGR Bapak Sapri SH. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, yaitu Pak Samsuar. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas DLHK Provinsi Riau, Pak Makmun Murad, Dr. MMI, yang terhormat KPH yang masih mengikuti acara ini, dan kawan-kawan LSM yang saya muliakan. Mungkin di sini saya tidak terlalu memperpanjang karena telah ada kesamaan mungkin ide laporan yang telah disampaikan oleh pendahulu tadi, yang mana di sini kami hanya menceritakan dasar penyiapan UMKM pemasaran kelompok tani hutan KTH di kawasan UPT KPH DLHK Provinsi Riau. Dalam hal ini sebenarnya JMGR pernah melaksanakan program PS yang diprogramkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup beberapa tahun yang lalu. Jadi permasalahannya itu dalam satu hal, posisi PS itu sampai sekarang mempunyai beberapa kendala karena PS yang telah mendapat perizinan tersebut sulit untuk dikembangkan potensinya, karena di PS itu ada tugas penjagaan, ada tugas melindungi, namun hasil hutan kayu tidak boleh dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Disinilah pembincangan kami dengan Bapak Kepala Dinas, yaitu Pak Murad, dan KPH-KPH yang ada. Dalam hal program ini, Provinsi Riau ada inisiasi melalui Pak Murad, ada KPH-KPH yang bentuk KTH. Kami tidak mau lagi hal itu terjadi. Setelah dibentuk ada perizinan, apa sih yang harus dilakukan? Maka sebab itu perbincangan rapat itu terjadi, rapat yang dilaksanakan di kantor dinas difasilitasi oleh Pak Murad. Dan kami amat berterima kasih di saat itu. Karena dalam COVID kami bisa difasilitasi, didudukkan,
dan dibincangkan, dikumpulkan KPH-KPH, apa solusi yang akan kita tangani dalam program ini. KPH mempunyai solusi karena bentuk KTH, KTH dibentuk, dan tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita semua. Hutan, gambut, lahan gambut itu, kalau kondisinya lahan, itu harus dihidupkan, dijaga. Dalam hal itu, dalam rapat tersebut hadir beberapa perusahaan dan dibantu oleh beberapa perusahaan dan NGO. Dan memang awalnya itu dari Pak Murad yang amat membantu memfasilitasi tersebut. Dalam itu perbincangan kami maka dapat satu kesimpulan bahwa JMGR sanggup menggalang dana untuk memfasilitasi apa yang kita launchingkan sekarang ini, yaitu menyampaikan pendistribusian hasil dari KPH, kelompok tani hutan, KTH, membuat UMKM, kendalanya ada, dan maka sebab itu maka akan ditampilkan KTH itu membuat UMKM apa hasil produk di situ. Kalau kita papaki dari Cikmanan, Sungai Tohor, ada pabrik sagu ini di dasarnya, setelah itu UMKM-nya dibentukkan dalam bentuk UMKM distribusi produksi sampai ke tingkat kabupaten, sampai ke tingkat provinsinya. Bahkan tadi Pak Gubernur kita bilang sampai ekspor. Itu dalam bentuk kemungkinan sagu. Ada lagi yang kita lihat di depan ini, ada madu, ada jernang. Hal-hal seperti ini, kalaulah KTH itu hanya berharap memelihara hutan atau kawasan hutan, KTH itu tanggung jawabnya, udah jelas itu sulit. Maka sebab itu hasil dari yang non hutannya mungkin ikan itu dipasarkan, dibuat, diproduksi. Supaya apa yang menjadi program dari hulu sampai ke hilirnya, macam nenas ada di KTH Bagan Siapi Api, itu luar biasa, begitu panen berlimpah kadang-kadang itu tidak bisa dipasarkan, maka UMKM inilah yang akan menyalurkan penjualan sampai ke tingkat pasar yang lebih tinggi. Dari hal itu, maka PT Chevron pertama kali dalam program ini mendahului dana. Dengan program ini launching produk dari KTH, UMKM, dan ini ke depan akan dilanjutkan melalui KTH-KTH yang ada di Provinsi Riau, kawasan gambut di Provinsi Riau, UMKM yang ada akan didistribusikan sampai ke tingkat tadi adanya katanya retail. Retail itu kemungkinan sampai Pekanbaru pengeceran. Jadi prosesnya itu kalau memang produk itulah habis di kabupaten, oke sampai di situ. Tetapi produk itu istilahnya UMKM itu produknya memang membludak, maka pasarannya itu akan sampai ke tingkat provinsi. Dan kemungkinan ke depan kita akan membuatkan satu launching pemasaran hasil-hasil KTH yang difasilitasi oleh jaringan masyarakat gambut di Provinsi Riau. Itu yang akan ada pameran khusus. Mungkin seperti Pak Murad mempunyai mungkin tempat, kami akan tumpangkan di kafe beliau, dan mungkin di tempat bandara kita akan letakkan hasil-hasil seperti madu ini untuk dipasarkan. Jadi dalam hal ini kami mengucapkan ribuan terima kasih karena PT Chevron Pacific Indonesia dan SKK Migas bisa memfasilitasi, mengeluarkan dana untuk proyek pertama kali ini, dan ke depan dah jelas ada UMKM-nya terdaftar, terorganisir. Ke depan kami berharap semua pihak, baik istilahnya perusahaan-perusahaan yang ada Riau, pemerintah Riau, dengan forum TJSP-nya untuk bekerja sama dengan jaringan masyarakat gambut Riau. Demikian, kalau ada pertanyaan atau saran, kami mohon disampaikan dengan teratur. Saya pun tidak istilahnya mungkin bisa menjawab langsung, mungkin Pak Murad pun bisa menjawab masalah ini. Karena apa? Fungsi-fungsi dari
KPH itu penjagaan itu, ada penjagaan dari hutan, ada penjagaan dari kebakaran, ada produk. Di sini kita membahas JMGR hanya mendaftarkan, meregistrasi UMKM yang ada di KTH supaya KTH ini bisa hidup. Ini menghidupkan KTH melalui UMKM. Jadi hasil-hasil itu terpasarkan. Bukan kita kasih bibit tanam, besok panen, tidak ada pembeli. Kita buatkan dari hulu ke hilirnya selesai. Supaya masyarakat itu tidak hanya wacananya. Ini kalau seperti ini Pak, hasilnya seperti apa Pak? Kami tidak bisa jual. Kita usahakan UMKM yang kita teliti terlebih dahulu. Supaya kedepannya hasil dari produk hutan masyarakat itu, madu ini, nanas itu, sagu itu, jernang itu terjual, terpasarkan. Jadi KTH itu merasa, kami dengan keberadaan ini ternyata kelompok KTH kami ini ada artinya, mendatangkan pendapatan bagi kami. Itu sebetulnya tujuannya dari program ini. Kita berharap ini akan ditindaklanjuti oleh setiap pihak, baik perusahaan, pemerintah, mungkin Pak Gubernur yang kami harapkan supaya istilahnya Forum TJSP dengan jaringan masyarakat Gambut Riau disepakati bersama. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa untuk Bapak Sapri SH selaku Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Riau yang sudah menyampaikan situasi dan kondisi terkini Jaringan Masyarakat Gambut Riau. Baik para hadirin yang berbahagia sekalian, kita sudah sampai ke penghujung acara. Acara akan ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Bapak Dr. Insinyur Mamun Murad MMMHD. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, antara lain JMGR, kemudian SKK Migas, PT Chevron, seluruh kepala UPT KPH, dan yang berpartisipasi untuk menyediakan seluruh produk yang dihasilkan oleh KTH, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan seluruh NGO juga yang ikut andil dalam kegiatan ini. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum saya menutup kegiatan ini, ada beberapa hal barangkali yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa kenapa pada hari ini kita mengambil tema peluncuran UMKM produk KTH di bawah binaan KPH, bekerjasama antara JMGR yang disponsori oleh SKK Migas beserta PT Chevron. Perlu kami jelaskan bahwa kegiatan peluncuran UMKM menapaki Riau Hijau ini, sedikit saya ingin menegaskan bahwa tadi sudah disampaikan di dalam pendahuluan bahwa Riau Hijau itu bukan hanya kegiatan menanam saja, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan kelestarian hutan dan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini, apa yang dilakukan pada hari ini intinya adalah untuk mendorong perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya nanti masyarakat tidak akan melakukan upaya-upaya yang bisa menurunkan kualitas hutan, bahkan sebaliknya bisa menjaga hutan kita dan juga menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk itu barangkali Bapak Ibu sekalian, tema yang kita ambil pada hari ini memang benar-benar dalam upaya untuk mendorong terwujudnya Riau Hijau yang merupakan tujuan pembangunan di Provinsi Riau yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Riau.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan mudah-mudahan kegiatan ini merupakan awal, bukan merupakan akhir atau tidak ada kelanjutannya, tetapi ini merupakan awal berkembangnya kelompok tani hutan di bawah binaan KPH bekerja sama dengan UMKM yang difasilitasi oleh JMGR dan didanai oleh SKK Migas Berta Chevron ini dapat berkembang dan baik. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan peluncuran UMKM pada hari ini secara resmi ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, Bapak Ibu sekalian. Iya Pak Sukamto, sama-sama atas dukungannya, terima kasih. Mbak Nur, Arifah, terima kasih. Iya. Terima Baik, kasih Bapak Ibu. Iya, Ibu Arilda. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, langsung oleh Bapak Dr. Insinyur Mamun Murad MMMH. Maka berakhir sudah program kegiatan kita pada sore hari ini, peluncuran kegiatan penyiapan UMKM bidang pemasaran produk KTH dalam kawasan hutan KPH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang ditaja khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, bekerja sama antara jaringan masyarakat Gambut Riau dengan didanai oleh sponsor luar biasa kita dari SKK Migas Sumbagut serta PT Chevron Pacific Indonesia. Hadirin tamu undangan serta peserta yang sudah hadir yang tidak bisa Rifa sebutkan satu persatu, terima kasih atas keikutsertaannya dan mohon maaf jika ada salah dan silap kata saya selaku pembawa acara. Saya Nur Arifah juga selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Bandar Bakau Kota Dumai. Bapak Ibu, jika berkenan atau mengunjungi Kota Dumai untuk menghubungi saya atau mampir ke Bandar Bakau atau kawasan wisata mangrove kita. Melarik halus papan di Sumatera, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua. Moga ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat kepada Pak Kadis Laka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalani. Salam hormat dari KPH Mandau. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat Pak dari KTH Sinaboy. Terima kasih Pak. Selamat sore dari KPH. Terima kasih semuanya. Saya keluar. Terima kasih Bapak Ibu.